Oke, Kerja tapi keras lu ya. match point untuk Geek Fam. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan lagi? Karena akan bisa jadi 2-0 dan menjadi booster pastinya untuk Geek dan Dewa. Ini PR mereka. Ternyata penangkal hujan telah diamankan oleh Geek Fam. Mampukah The King Slayer is back? Membuat para dewa tidak menjadi mendung untuk kali ini SoWPL Arena. Mari kita saksikan 0,76%. Apakah mampu menghadapi persentase yang besar yaitu yang dimiliki Dewa. Let's go to the lane of the... Let's go. Dan sekarang kalau kita lihat sudah ada 3 buah Purify yang dipegang oleh pemain-pemain dari Dewa untuk menghindari inisiasi powernya Baloiski, Om. Untuk poin bagusnya ya, penggunaan dari Kalia sendiri pasti akan memaksakan adanya Purify juga yang harus dipergunakan. Duality effect. Sangat menyakitkan juga. Adit ya. Oke, kita apakah udah lihat a kids become a boy lagi? Karena dari kemarin aku lihat permainan a boy bukan a man, tapi a kids malah. Adit. Kids, oke. Cukup berani pastinya ya. Tapi asal nggak ke punish harusnya nggak masalah juga. Emblem support Esmeralda, movement speed extra, cooldown reduction juga ada. Versus basic common emblem nih ya. Kalau kita bicara soal early pressure killing, seharusnya Esmeralda agak sedikit ada di atas dari Uranus sebelum level 4, pasti. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat itu ada informasi yang didapatkan kalau backline dari Dewa semuanya harus hati-hati. Sudah pasti harus hati-hati. Apalagi ngomongin ke arah Omawa tadi sempat sampaikan dengan Purify, itu yang dicari Gops mungkin Ul. Iya, Purify ya. Dan nantinya bakal lebih mudah untuk Gopsnya pegangin ke arah pemain-pemain dari Dewa berarti. Iya, nanti ya. Oke, lihat langsung coba dipasang Purify Gaming ditabrak di depan sana ada Baby. First blood di tangan para pasukan dari tim Geek Fam. Satu suara. Komunikasi adalah kunci untuk mendapatkan first blood untuk kedua kalinya di 2 game kali ini. Dan bahkan sosok dari seorang Mueza hanya bisa untuk melakukan clear di arah top lane saja. Yap, dan ini early yang bagus banget pastinya. Dan bahkan Gopsnya ketahan banget di level 3. Gak bisa ngebantu untuk bisa maksimalkan screening di area objektif nantinya. Karena Muezanya juga ini gak bisa menguasai rivernya, Om. Ya, lumayan sulit, tapi Aboy jangan sampai terlalu terbuka deh, Oke, Kin bakal coba untuk menutup jalan dari seorang Aboy. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Geek Fam, mereka nggak bisa melakukan take over terhadap Toto Turtle dan membalik kembali kanan. Dan satu dan damage yang terlalu besar, Mueza tenggelam dalam sungai. Bukan hanya nggak bisa pegangin sungai Ul, tapi Mueza sampai tenggelam, kehilangan nyawanya. Kelelep ya, bisa dikatakan juga. Dan Mueza, diversion. Oke, informasi yang telah didapatkan di mana mereka mencoba untuk melakukan clear minion dan rotasi yang dilakukan oleh seorang Aboy memastikan Kenzinski tetap memiliki seluruh wave yang dia punya. Yap, dan perlu diingat ya, Loi ini adalah hero komunikasi. Betul. Jangan sampai diversion sendirian ya. Iya, dan udah kelihatan gimana Geek Fam mereka bangkit banget dengan comms yang diperbaiki. Itu kuncinya. Kenapa tadi ketika di topping voting saya memilih D bukan C? Bukan soal game plan, mereka punya game plan. Tapi komunikasi mereka nggak ada dari kemarin loh. Terlihatnya ya. Terlihatnya oke. Dan kali ini Kinnya juga nggak bisa terlalu leluasa setelah memang bener-bener dipegangin banget sama Gopsnya, Om. Sangat sih kalau kita bicara soal Kin ya. Dan target untuk lane sendiri Geek memilih untuk langsung ya. Ini mungkin pressure-nya ada di gold lane milik dari Dewa. Karena kita tahu banget bagaimana pasif juga harus dicari oleh Obsidia secepat mungkin. Dan pasif ini lumayan lama loh untuk di early ya. Kayak 5 stack pun kalau lumayan kepotong di early akan membuat dia tidak terlalu efektif. Meskipun Hand of Bone-nya kena kelawan. Yep. Dan kali ini Baloiski juga udah mulai bermain agresif ya untuk pegangin Muezanya. Gertak sambal ya. Gertak-gertak sambal udah mulai keluar ya. Kelihatan banget sih ini Baloy kayak udah mulai memancing ya, nge-trigger lagi. Tapi tetap tidak boleh terlalu over. Iya. Balik lagi Ul. Wah, dan lihat Kenziski nggak langsung hunter ya, dia modal Fury Hammer, langsung Sky Piercers. Karena pastinya dia mencari untuk ada di team fight ya. Karena di early pasti nih Obsidia juga sangat jarang untuk join team fight-nya. Yang bisa dipergunakan cuma Hand of Bone. Labelsnya masih belum ada sama sekali di early game. Ditambah lagi Aboy, kita tahu dia gampang banget untuk bikin Sakratul Maut siapapun itu. Apalagi sekarang kita ngomongin Kara Dewa, kalau dia berani pegang turtle-nya di depan Aboy, ini berat banget untuk Kin bisa bertahan. Dan kalau nggak ada Kin, kita ngomong Mueza atau dari Lancelot dari Ray yang pegang, itu pokoknya lebih gampang lagi Ul. Lebih enak Ul. Oke. Dan maybe-nya udah mulai join the fight. Waduh! Damage yang terlalu besar depan sana, bahkan maybe kembali tenggelam. Termasuk dari tim Geek Fam, mereka mencoba untuk melakukan take over terhadap turtle dan itu dia Tsunami Slam!
Damage yang terlalu besar, Ray, what the retribution! And Ray still survive in the battle place. Tapi kawan-kawannya nggak bisa bertahan dengan damage yang terlalu besar diberikan oleh Kenzie dan juga Boy. Lihat informasi yang didapatkan adalah rotasi kembali menjadi kunci komunikasi yang dilakukan oleh para pasukan dari Geekfam. Nggak masalah kehilangan turtle mereka, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Kill orangnya, jangan sampai perbolehkan para pasukan dari tim Dewa bisa pulang ke base-nya. Yap, dan maybe yang tadi positioningnya ke-expose banget menjadi makanan yang empuk banget dari Geekfam. Ya, Protection Dispersion plus Duality Effect yang terkena tadi ya. Di follow up dengan Kenzie juga. Baru selesai. Untuk Windtalker bagi Maybe. Damage-nya pastinya masih belum terlalu berasa. No Purify, Om. Dan Purify yang tertrigger akan membuat Baloi lebih sering rotate ke bagian gold untuk mencari Maybe ada di mana. Ya walaupun build pertama dari Baloyski bukan langsung ke fleeting ya, lebih Bukan. ke Oracle dulu Om. Ya, tapi nextnya bisa fleeting ya abis itu ya. Biar lebih aktif Bun. Hunter juga selesai. Waduh, Ini buat Kenzie sekarang. Oke, bakal coba dipasang di depan sana. Target mereka dengan teknologi charge yang sudah dikeluarkan. Maybe di sana tenggelam, tapi lihat di arah backline-nya. Octa di-stunning oleh Cops. Dan bahkan gak ada jalan untuk Moeza untuk bisa pulang. Maybe terperangkap, tidak ada jalan lagi. Dan para pasukan dari tim Dewa, mereka memang berhasil mendapatkan Aboy. Mereka bisa mendapatkan satu poin kill, tapi lihat pertukarannya tidak sangat worth it. Mencoba untuk menutup jalan dari seorang Ray. Untungnya masih ada double puncher. Kalau kehilangan Ray juga, wow, itu benar-benar rugi benar. waduh Ray Cloud Octanya tapi gagal juga untuk menyelamatkan outer middle turret yang memang juga harus direlakan dan hancur di tangan Geek. Dan kali ini turret-turret dari Geekfam juga belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Iya. Divide dari Geek yang sangat rapi ya kita lihat. Untuk supply damage-nya bahkan sangat cukup sekali. Ini Aboy ternyata presisi loh dengan rotation dispersion yang dimainkan juga. Cuman tadi agak ke depan aja dan di situ kebetulan ada Ray. Betul. Oh my god, lihat Kenzie berani banget melawankan Ray. Balik. Coba bertahan dari Tsunami Slam! Balaiski! Save the team for Kenzie! Oh, ternyata keputusan dari Ray untuk membalikan keadaan, mencari mungkin adanya potensi point kill. Ternyata gagal karena Baloyski sekarang ada di mana-mana. Lihat apa yang dilakukan Baloyski menjadi sayap pelindung untuk Kenzinski. Ini adalah kondisi yang dimana Geekfam sudah benar melakukan komunikasi dengan sangat baik. Gak ada yang over maju, gak ada yang over dan bahkan one by one situation yang dilakukan Kenzinski ternyata sudah terkalkulat dengan sangat baik. Yap. Dan di sini Geekfam terlihat bagaimana game plan mereka berjalan sesuai dengan rencananya. Full. Sangat sih semuanya ya. Kayak dari lane-nya mereka menang. Dari target untuk lane yang mana mereka pilih untuk mereka harus juga mereka menang tadi di sana. Ya. Dari rotasi Om, jangan lupa itu. Iya, dari harassment dan bahkan untuk mungkin penargetan dari Make It sendiri untuk dapat objektif berjalan dengan semestinya semua. Oke, dan sekarang base turret, inner turret yang tersisa dari Dewa United dan Conceal. Conceal terdengar? Oke, Conceal terdengar di depan sana di mana Ray akan menjadi pilihan utama dan Tsunami Slam! One last hit! Dan ditahan oleh seorang Kenzinski di sana masih bisa dihindari, tapi para pasukan dari tim Geekfam mereka terpecah belah dua. Aboy di sana mencoba untuk menyelamatkan Kenzinski dan juga Baloyski. Informasi yang dilakukan ada langsung Aboy tour and travel untuk pulang. Ya bahkan Aboynya flicker tadi untuk ngebuat dari Kenzinski-nya bisa Selamat. Ya, tapi menurutku cukup sayang ya, karena ada potensi juga. Tadi Ray itu bisa tumbang. Kalau instant dia kena hit semuanya. Masih bisa di dodge ternyata. Untuk real time victory rate kita, Dewa di 31%. Geek 69% memang sesuai dengan yang kita lihat juga sekarang ya. Bagaimana untuk map presence-nya, dari damage-nya juga, dari levelnya bahkan sedang dipegang oleh Geek. Semuanya nih. Dan 3 lane untuk ganking mereka. Gobs di barisan depan. Ini selalu bisa menjadi badan yang sangat bagus untuk membuka dan 30 stack Skypierce dipegang dengan Kenzie. ya langsung dari awal udah Skypierce. Makanya. Langsung Tsunami Slam memasang kembali menuju Moeza. 40 stack Komawa. Standby dan Gobs lihat yang dilakukan zoning out. Dia ada following up damage. Siapa yang menyelamatkan Moeza? Siapa? Pertanyaannya Nggak ada, dan kali ini Diversion juga selalu menjadi teror karena Dewa. Kambil. Waduh, Kambil ya? Kambil di Kenzie. Oke. gila, Kenzie yang dapat lagi. Kalau yang dapat Baloy, Gobs masih oke deh Om. Kalau yang dapat Kenzie itu gimana ya Ul ya? Kayak nambah-tambahan damage, nambah-tambahan power untuk Geekfam ya. Sangat ya. Nambah ini ya berarti, nambah kerja buat satu item defense mungkin ya. Untuk Dewa sendiri, dan Dewa sebenarnya akan menghindari untuk Lord yang pertama. Oh, Lord yang pertama di saat kondisi seperti ini akan membuat Dewa akan lebih kesulitan. Balik lagi Ul,
No high ground defender untuk kali ini. Yap, lagi-lagi Ada ya. untuk marksman. Kita lihat memang maybe adalah salah satu marksman. Tapi late game sekali. Polistar pun juga ini nggak segan-segan ya dari Gops untuk bisa kembali memanfaatkan power screening dari sosok Esmeralda itu sendiri. Yep. Dan Lord sudah mulai berjalan di arah top lane. Bagaimana Dewa bisa melakukan defensif nih Om? Lumayan sulit sih untuk Dewa bisa defensif sekarang ya. Tapi ya, kesempatan mereka ada kalau memang maybe dari Hand of Bone-nya ini triggernya ke hero belakang dulu untuk bisa ditargetkan secara langsung. Oke. Karena mereka harus fokus satu suara untuk bisa pick off. Kalau mereka nggak fokus dengan lagi kurangnya item, Dewa akan berat melakukan teamfight. Dan bakal lihat di sana maybe menjadi pelan utama dengan Purify yang sudah dimiliki. Tapi untungnya Baloski masih ada satu Tsunami Slave. Udah garap belakang dengan Purify yang dimiliki dari Kin. Tapi lihat dia bisa diberikan terlalu besar untuk permasalahan dari tim Big Pump. Dan di depan sana Gops kembali lagi Esmeraldanya berdansa dengan volley Star Moon yang bukan volley Mongstar. Waduh, tapi Baloiski juga ini flickernya belum ke-trigger loh. Tinggal nunggu lagi Tsunami Slam. Karena kita mengetahui dari Dewa nggak ada 2 Purify yang siap. Yes, itu jadi pilihannya lebih banyak untuk bisa mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya Baloiski lebih bermain dengan cukup cover saja supaya Kenziski nggak didaikin asal-asalan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dan lihat yang dilakukan Gops. Untung aja kali ini bukan seperti Esmeralda Uldil tahun yang lama, yang putih semua. Sekarang Esmeralda masih punya chance untuk bisa ditumbangkan. Iya, max-nya dari darah putihnya setengah ya. Iya. Kalau dulu kan bisa 100% tuh ya. Hilang merahnya. Hilang. Tapi untuk sekarang dari Geek juga mereka nggak bakal coba untuk kendorin serangan mereka. Akan kembali mengandangi pemain-pemain dari Dewa agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya Om. Ya benar-benar sabar ya mungkin untuk Dix sendiri. Kayak mereka menunggu Tsunami Slam ready juga dari Baloi tadi sehingga mereka tidak memaksakan untuk langsung menabrak base milik dari Dewa. Dia tak. Dan bahkan lihat bagaimana Gopsnya juga sendirian di depan. Om, dia tahu Om, dengan tidak adanya DHS dari sosok dari Maybe atau Trinity Swift atau apapun itu. Jadi dia tuh masih belum tembus. Kalau misalnya mungkin ada si Halbert atau mungkin ada DHS atau Trinity apapun itu yang bisa menumbangkan yang tebal-tebal, mungkin Gops juga nggak akan seberani ini sih. Dia masih pede banget ya di depan. 30 detik menuju ke arah Lord yang enhance nantinya. Sepertinya ada satu lagi konsil yang terlihat. Oke, bakal coba dipasang. Tsunami Slam, bakal coba dipasang tapi tidak ada Purify depan sana dari seorang Maybe. Traction Pulse, tak ada following up damage dapat di-block untuk seorang Baloiski. Membuat Baloiski masih bisa bertahan. Initiate power yang diberikan informasinya adalah di saat Lord di team fight nantinya tidak akan ada Purify untuk Maybe. Ya, dan Ginnya juga ya. Jadi bisa jadi target nantinya untuk Geek Fam itu sendiri dan upaya untuk men-trigger banyaknya resource yang dilakukan sama Geek. Ini menjadi kesempatan mereka juga untuk menguasai ke area Lord tanpa adanya upaya kontes. Karena Poisonnya juga di screening balik Om. Ya bahkan diganggu nih kan sekarang. Dan ini Retri. dipaksa buat pakai di purple. Dia pakai Retri. Free Ya. Om. Ya dipaksa memang untuk pakai retri yang daripada gak dapat purple. Sebuah pertimbangan pastinya. Agak sulit untuk bisa mendekat ke Lord tadi. Dan lagi Geek, mereka melejit dengan sangat jauh. Dengan difference dari goldnya, dengan gameplay yang berbeda juga yang dibawakan. Ini gameplay sama dan konsisten yang didapatkan dari game pertama. Masih dibawa juga sampai dengan game yang kedua sekarang untuk Geek. Dan mereka nggak perlu nunggu sebenarnya untuk Lordnya ya. Karena mereka punya Baloi untuk kembali memaksakan adanya Purify mungkin kalau memang mau sudah ready. Tapi so far kita melihat maybe masih belum ready untuk Purify-nya. Bisa jadi akan ditabrak nanti. Harusnya ya. Walaupun sekarang modal Berserker Fury juga udah ada untuk Maybe. Cuman keadaannya kayaknya susah banget nih untuk delivering damage. Ya, jangan lupa itu single target ya. Iya. Kalau opsi dia, bukan yang area. Udah gitu butuh waktu kan, karena dia damage per second. Bener, bukan yang langsung nge-burst atau... Tapi lumayan berat sekarang ya buat Dewa. Radiannya jadi, masalahnya ini akan membuat seorang Gops akan lebih kuat lagi di depan sana. Formasi yang telah didapatkan di mana Lord standby. Langsung ada Tsunami Slave. Tapi nampaknya Purify terhadap Celson dari seorang Octa berhasil dikantor oleh para pasukan dari tim Dewa. Mereka mencoba untuk bertahan dan Apoy terlalu sakit damage yang telah diberikan. Jangan lupakan Kenziski memiliki stack Sky Piston yang cukup tinggi di depan sana. Damage sedikit demi sedikit Kin tidak bisa menahan dengan cukup lama. Sky Piston dan bagas satu hit! Kin meletak! Itu dia yang harus disampaikan Octa tidak Purify masuk ke dalam dengan para pasukan dari tim King. Mereka menghindari sektor chance diberikan untuk Puenta. Kehilangan double kill. Para pasukan dari tim Dewa di depan mata. Fokus ke arah base. Gak boleh apapun terjadi. Dan bagas